Saya pikir ada kenaikan cukup tinggi di tahun lalu BBM ya. Jadi dan itu penggerak inflasi dan kita lihat sekarang sudah mulai membaik, artinya sudah mulai stabil. Tetapi kalau dari sisi masyarakat ya kita masih harus lihat lagi data kemiskinan dan data apa namanya belanja ya. Nah, kalau kita lihat itu belum sepenuhnya baik gitu ya. Jadi kita harus hati-hati untuk melihat apakah benar daya beli masyarakat terjaga. Walaupun inflasinya menurun, yang terjadi memang bisa daya beli yang rendah sehingga orang nggak belanja gitu ya. Jadi inflasinya turun. Oke, apa yang bisa kita cermati Bu dari inflasi yang kalau kita lihat bahkan ini secara tahunan terendah dalam setahun terakhir? Ya, artinya eh, kalau kita perhatikan harga-harga mulai stabil gitu ya. Tapi yang jadi masalah kan pada saat di masa lalu, tahun lalu itu banyak PHK. Jadi orang mengerem belanja gitu ya. Jadi kalau ada inflasi yang menurun itu memang artinya bisa dari sisi demand tidak ada permintaan yang sangat tinggi gitu ya. Dan kita juga lihat harga-harga sebetulnya tidak drastis turun ya, tetapi sebagian menurun. Jadi harga komoditas dunia juga demikian ya. Jadi kita hanya ingin mengatakan bahwa terjadi perbaikan dari sisi pengendalian harga, tetapi apakah daya beli masyarakat sudah membaik itu tergantung dari adanya penciptaan lapangan kerja dan kemampuan ekonomi masyarakat ya. Dalam hal ini kan kalau orang di PHK dia tidak akan belanja banyak atau orang khawatir di PHK juga tidak akan belanja banyak. Ya, jadi itu yang menyebabkan sisi demand melemah sehingga inflasi bisa turun. Oke, artinya dari segi pengendalian harga sudah cukup baik, namun terkait dengan daya beli masyarakat apakah sudah cukup terjaga atau belum ini masih perlu diperhatikan lebih lanjut Bu Nina. Tapi apa yang sebetulnya kita bisa cermati lagi Bu, apalagi kalau kita lihat meskipun inflasi memang melandai sesuai dengan target pemerintah, tapi di satu sisi masih ada beberapa komoditas yang ternyata harganya masih cukup tinggi. Ya, itu poinnya. Jadi karena kita tahu bahwa BBM ya itu pengendaliannya memang di dalam negeri kita kan defisit gitu ya. Jadi artinya kita tergantung dengan harga-harga luar negeri. Dan itu yang berarti mau tidak mau supply yang terbatas di luar negeri itu akan menyebabkan Indonesia terpaksa bayar mahal ya. Jadi itu salah satu sebab sebetulnya energi yang masih tinggi harga di dunia menyebabkan Indonesia juga masih harus mensubsidi besar Hmm. gitu ya supaya harganya terjaga baik. Nah, di satu sisi memang ada supply yang terbatas di dunia, tapi di sisi lain demand masyarakat domestik. Nah, yang ini kita lihat lapangan kerja kalau PHK masih banyak dan tahun lalu masih banyak, hari ini juga kalangan menengah bawah ya terutama itu belum belum membaik seperti sebelum Covid kan. Artinya kita harus hati-hati sekali. Benar nggak bahwa kita sudah tumbuh secara merata. Jadi memang ada pertumbuhan tapi bisa saja tumbuh yang menengah atas. Yang menengah bawah ini masih lambat sekali gitu ya. Jadi gapnya masih besar. Ya itu yang kita bicarakan tentang daya beli ya. Jadi demand domestiknya yang harus kita perhatikan apakah ada gap besar antara kelompok menengah dengan bawah sekali gitu ya. Menengah atas maksudnya dengan yang kelompok miskin rentan tadi. Itu yang harus hati-hati dibaca dan ini yang perlu bantuan pemerintah tampaknya ya. Jadi tidak cukup dengan bantuan sesaat, tapi terus-menerus ya supaya mereka recovery-nya lebih cepat. Karena setelah COVID dan kemenangan perang Ukraine, Ukraina dengan Rusia itu harga-harga melambung tinggi dan banyak yang di PHK karena perusahaan menghemat kan. Mhm. Jadi kita lihat menengah bawah yang kena gitu ya. Menengah atas mulai aman begitu karena mereka kan stabil sebenarnya Ya, perekonomiannya. langkah apa Tapi Bu menengah yang bawah harus dilakukan pemerintah supaya bisa menjaga daya beli masyarakat supaya tadi pemerataannya ini bisa tidak hanya dari kalangan menengah ke atas? ya, berarti bantuan sosial, pemerataan di level menengah bawah ya. Jadi bentuk bantuan sosial itu menjaga proteksi depur dan rentan. Kan ada lapis masyarakat paling miskin, katakan 20% pertama, lalu 20% berikutnya begitu ya. Nah, yang 40% terbawah ini yang tampaknya harus terus-menerus diperhatikan, yang bantuan sosial itu harus tepat sasaran, lalu harus bisa meningkatkan kemampuan daya beli mereka begitu ya. Jadi bukan sekedar sedekah, tapi meningkatkan juga cara lapangan kerjanya kan dan juga marketnya ya. Jadi pasar yang ada di Indonesia ini kan rentan gitu ya. Apa artinya rentan? Karena ketergantungan kita pada pasar luar negeri itu tinggi sekali. Jadi kalau kita apa yang menengah bawah ini terkena sedikit saja BBM itu harganya naik, maka otomatis kelompok menengah bawah kena. Minyak goreng harganya naik, itu yang jualan kaki lima apa namanya gorengan dan sebagainya kena gitu ya. Jadi UMKM ini yang menengah bawah ini rentan.
Dalam arti lapangan kerja mereka sedikit saja ada gejolak harga, mereka yang terkena Mhm. duluan. Gitu. Karena tabungan terbatas dan apalagi kalau mereka tadinya dari formal ke sektor informal kan di PHK ya. Jadi dan bentuk bisnisnya juga banyak mendorong mereka ke sektor informal. Contohnya digitalisasi, orang nggak perlu lagi pelayan toko karena retail sekarang belinya pakai internet gitu ya. Ya. Digitalisasi itu membawa kerusakan secara masif dalam arti lapangan kerjanya bergeser gitu ya. Nah ini yang perlu bantuan khusus gitu ya untuk memperhatikan proses COVID itu mempercepat digitalisasi dan itu creative disruption, artinya lapangan kerjanya berubah begitu ya dan mereka nggak siap untuk itu yang menengah bawah ini kan mereka tidak gampang seperti menengah atas yang switch model bisnisnya gitu ya dari dagang menjadi elektronik gitu kan nggak semua yang menengah bawah seperti itu mereka kehilangan pasar ya jadi kita lihat retail itu berkurang berat ya karena adanya digitalisasi dari perdagangan mulai dari makanan, dari pakaian, dari apapun gitu. Dan ini menengah bawah gitu ya. Oke.